Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Daman MPD dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang penerapan model membaca total. Nah, ini hal yang perlu Anda pahami benar ya, karena kita akan menggunakan model membaca total untuk memahami isi bacaan. Saudara, tentu saja model ini sudah saya lakukan penelitian ya terhadap model membaca total yang nantinya Anda akan belajar bagaimana cara menerapkan model membaca total ini. Yang pada penelitian saya itu saya libatkan teknik ataupun gaya SAVI ya, somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Saudara, tentunya jika Anda menguasai tentang model membaca total ini, saya yakin Anda pasti mampu untuk memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan. Karena pada dasarnya yang kita pahami itu sebetulnya informasi fokusnya ya. Informasi fokus dalam teks bacaan itu sebetulnya informasi terpenting dalam teks bacaan itu. Ataupun hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan. Bisa saja berupa ide pokok yang kita cari ya, dan juga ide-ide penjelasnya yang kita butuhkan. Saudara, yang jelas untuk memahami informasi fokus tersebut, tentu saja Anda harus menguasai bagaimana penerapan model membaca total ini ya, untuk kita gunakan sebagai alat memahami informasi fokus dalam teks bacaan. Baik saudara, saya akan memberikan tayangan pada Anda agar Anda akan lebih mudah untuk menguasai materi ini ya. Jadi pada dasarnya saudara, model membaca total itu adalah sebuah bentuk ataupun pola pembelajaran membaca pemahaman ya, yang di dalamnya tentu saja berisi ada tujuan, kemudian ada sumber belajar, ada kegiatan, dan juga ada evaluasi yang dapat kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan para siswa kita untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan secara total. Jadi nanti setelah Anda akan menjadi guru, saudara, setelah Anda menjadi guru, Anda bisa memanfaatkan model baca total ini pada siswa Anda. Saudara, pada dasarnya membaca teks melalui model membaca total ini dapat kita laksanakan dengan menggunakan teknik baca layap dan juga teknik baca tatap ya. Selanjutnya, untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan ataupun informasi fokus, membaca teks itu dengan melibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Nah, kemudian nanti Anda bisa membaca ulang teks itu untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus, bisa berupa menentukan ide pokok isi bacaan, menentukan ide pokok paragraf, menentukan ide pendukung paragraf ya, kemudian ide pokok kalimat, dan juga kata-kata kunci ataupun hal-hal penting dalam teks bacaan dengan teknik baca pilih dan baca lompat. Nah, seperti itu. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa model membaca total ini sangat efektif sebagai model membaca dalam pembelajaran membaca pemahaman. Oleh sebab itu, Anda juga harus menguasai model ini dengan baik ya, agar Anda mampu memahami seluruh isi bacaan, karena model ini sangat efektif untuk membaca pemahaman ya. Nah, dengan menggunakan model membaca total, saudara, siswa kita akan menjadi senang dalam belajar tentunya ya, karena siswa selalu dituntut dalam keadaan aktif, baik itu pikiran mereka maupun anggota tubuh mereka. Nah, model membaca total ini dapat merangsang dan meningkatkan daya kreativitas berpikir siswa.
Oleh sebab itu, saudara, model membaca total ini sangat efektif untuk memperbaiki proses pembelajaran membaca pemahaman yang kaku dan membosankan menjadi menyenangkan. Sehingga nanti siswa Anda saya yakin akan merasa senang ketika Anda menggunakan model membaca total ini. Yakinlah ya. Kemudian tugas guru di sini dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total adalah memberikan materi pembelajaran, kemudian melatih siswa untuk menentukan dan memahami informasi fokus dalam teks bacaan, dan memberikan motivasi kepada siswa agar selalu aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dan juga berpikir lebih kritis. Nah, ini yang kita harapkan dari mahasiswa kita. Mereka mampu berpikir kritis. Ya, kalau mereka mampu berpikir kritis, tentu saja kita akan senang karena mereka akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka, karena mereka akan lebih kritis sehingga nanti sesuatu yang optimis ada pada diri mereka, dan juga mereka akan lebih inisiatif, kemudian lebih kreatif dan inovatif ya. Nah, biasanya kalau mereka berpikir lebih kritis, ada hal-hal yang bersifat inovatif dan juga kreatif akan mereka miliki. Saudara, selanjutnya teks bacaan yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total ini pada dasarnya adalah jenis teks bacaan apa saja. Ya, oleh sebab itu, saudara, itu karena jenis teksnya apa saja, jadi bisa saja teks ya ilmiah, teks ilmiah maupun teks non ilmiah. Nah, yang teks ilmiah ini bisa ilmiah populer, ilmiah murni, ya, sedangkan teks non ilmiah bisa jadi ya karangan fiksi ya seperti novel, cerpen, naskah drama dan lain sebagainya. Namun saudara, sebaiknya untuk tingkat sekolah dasar teks bacaan yang digunakan adalah teks bacaan yang berjenis deskripsi narasi ya, dan isinya pun harus sesuai dengan karakteristik siswa kita ya, kemudian juga pengalaman mereka dan juga kebutuhan mereka. Nah, bacaan yang baik untuk siswa itu pada dasarnya adalah tingkat keterbacaannya tidaklah terlalu sukar dan juga tidak juga terlalu mudah. Nah, untuk pembelajaran, saudara, sebaiknya menggunakan teks bacaan yang memiliki tingkat keterbacaan yang tergolong sedang atau tingkat instruksional. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keterbacaan ya. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan teks pada siswa, jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sukar. Yang kita berikan teks yang sedang-sedang saja. Ada lagunya lagi ya. Terlalu sukar, jangan. Terlalu mudah, jangan. Kalau begitu, berilah teks yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Nah, itu lagunya. Jadi silakan Anda nanti bisa memberikan teks untuk dibaca siswa itu betul-betul teks yang instruksional, yang sedang ya. Nah, kemudian saudara, apa sebetulnya dampak model membaca total ini untuk keterampilan berbahasa lainnya? Saudara, melalui model membaca total, selain siswa kita dapat memahami isi bacaan dengan baik, dalam hal ini memahami informasi fokus ya, mereka juga dengan menggunakan model ini akan berdampak pada kompetensi berbahasa lainnya, yaitu di sana siswa kita dapat menulis dengan baik, berbicara dengan baik, dan juga menyimak atau mendengarkan dengan baik. Nah, luar biasa kan? Nah, oleh sebab itu, saudara, gunakan model membaca total untuk memahami ya informasi fokus dalam teks bacaan. Saudara, prosedur ataupun langkah-langkah yang kita tempuh dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total ini, saudara, yang pertama yang harus guru lakukan, guru membuka pembelajaran ya, melakukan persepsi. Dalam hal ini guru menjelaskan konsep model membaca total secara singkat berupa tujuan membaca pemahaman, lalu pengertian informasi fokus, perbedaan antara kalimat topik dan kalimat pendukung,
Karena nanti untuk menentukan informasi fokus itu kita harus memahami kalimat topik dan kalimat pendukung. Karena kalimat topik lah yang harus kita baca sebetulnya, yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian ide pokok dan juga ide pendukung. Nah, ide pokok dan pendukung ini letaknya ada di dalam kalimat topik ya. Nah, sedangkan kalimat topik itu bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah-tengah paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, saudara, cara kita menentukan informasi fokus berupa ide pokok isi bacaan atau wacana itu juga ide pokok paragrafnya, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci, atau hal penting yang terdapat dalam teks bacaan melalui baca layap dan baca tatap. Nah, cara membaca teks dengan melibatkan tentu saja kita libatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Nah, kemudian juga cara menjawab pertanyaannya ya yang berhubungan dengan informasi fokus melalui baca pilih dan juga baca lompat. Kemudian cara membuat simpulan akhir isi bacaan dan juga cara membuat rangkuman isi bacaan, dan kemudian kita juga meminta siswa untuk membaca sebuah teks yang telah disediakan. Nah, begitulah dalam hal membuka pembelajaran untuk menggunakan model membaca total ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya siswa kita diminta untuk membaca teks selama 2-3 menit ya dengan menggunakan teknik baca layap dan baca tatap. Nah, di sini membaca teks dengan teknik baca layap itu membacanya dengan cepat untuk mengetahui isi umum ataupun bagiannya ya. Kemudian isi umum yang dimaksud itu sebetulnya bisa jadi informasi fokus, tetapi mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah bacaan itu bagian bacaan yang berisi informasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu membaca teks dengan teknik baca layap ini saudara membacanya harus dengan cepat juga, dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus ya, yang telah kita tentukan tentunya. Dan seterusnya membaca bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus itu kita temukan dengan tepat dan kita pahami benar. Nah, dalam hal ini saudara, siswa kita diminta untuk membaca teks dengan teknik baca layap dan baca tatap secara berkesinambungan untuk menemukan dan memahami informasi fokus berupa ide pokok isi bacaan atau wacana ya, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci ataupun hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, kemudian saudara, siswa kita juga kita arahkan untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan, yaitu informasi fokus dengan menggunakan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu siswa diminta untuk membaca dengan gaya somatis, yaitu setelah selesai membaca teks, siswa diminta untuk memperagakan hasil pemahamannya terhadap bacaan. Khususnya ketika siswa kita menyampaikan hasil rangkuman isi bacaan di depan kelas dengan melibatkan bahasa tubuh mereka ya. Ketika sedang membaca, kadang-kadang siswa diminta sambil menggerakkan anggota tubuh, misalnya dengan cara menggerakkan kaki kiri bersamaan dengan tangan kanan atau tangan kiri bersamaan dengan kaki kanan secara berselang-seling sambil mengamati kalimat-kalimat yang memberikan makna kepadanya. Ketika siswa menemukan kalimat yang memberikan makna kepadanya, siswa diminta untuk berhenti sejenak ya dengan menghubungkan dengan seksama yang dimiliki. Kemudian nanti siswa juga boleh mengangguk-angguk kepala dan siswa juga boleh diminta untuk menggarisbawahi kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang penting. Nah, di sini siswa diperbolehkan memilih salah satu ataupun beberapa cara membaca dengan gaya somatis sesuai dengan keinginannya. Paham saudara? Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, di sini siswa diminta untuk membaca dengan gaya auditoris. Nah, di sini saudara, membaca dengan gaya auditoris itu berarti membaca dengan keras atau dengan bersuara apabila kita menemukan kata-kata dan kalimat-kalimat panjang ya, sulit sekali kita cerna, bacalah dengan keras.
Lalu, saudara, yang berikutnya adalah siswa kita juga diminta untuk membaca dengan gaya visual. Nah, di sini berarti cara membacanya yaitu membaca dengan membayangkan. Di sini siswa harus berhenti sejenak untuk membayangkan. Begitu siswa selesai membaca ya sebuah kalimat, dia membaca sebuah kalimat yang memberikan makna padanya dan juga membaca dengan memfokuskan diri pada maksud kalimat-kalimat yang dibaca dan menghubungkannya dengan pengalaman ataupun skemata yang dimilikinya, melakukan tinjauan umum mengenai isi bacaan ataupun menggambarkan peta pikiran. Nah, yang terakhir dan dalam hal ini untuk penerapan model baca total ini, saudara, siswa kita diminta untuk membaca dengan gaya intelektual, yaitu membaca dengan cara merenung di sini ya. Nah, dalam hal ini tentu saja setelah siswa selesai membaca kalimat yang memberikan makna kepadanya, siswa kita diminta secepatnya merenungkan kalimat tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimiliki ya, agar kalimat yang dibacanya dapat dipahami benar maksudnya. Nah, dengan gaya intelektual ini tentu saja guru juga harus menyuruh siswa melakukan proses mengikat makna. Dalam hal ini siswa diminta menghubungkan kembali hasil pemahamannya terhadap bacaan dengan pengalaman ataupun skemata yang dimilikinya. Masih ingat kan skemata itu? Skemata adalah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Saudara, selanjutnya, siswa ditanya langsung tentang informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan setelah siswa selesai membaca teks bacaan. Makanya dalam hal ini siswa kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebagai latihan memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan. Yaitu bisa saja menentukan ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal penting yang terdapat dalam bacaan itu ya. Nah, dalam menjawab pertanyaannya, siswa diminta untuk membaca ulang teks bacaan dengan teknik baca pilih. Jadi bukan baca lagi, langsung baca pilih ya. Bukan juga baca tatap, langsung baca pilih. Jadi mereka langsung membaca dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap mereka relevan ya, atau berisi informasi fokus yang telah ditentukan, dan juga membaca dengan teknik baca lompat. Jadi mereka bisa menggunakan baca lompat, yaitu dengan cara mereka membaca dengan melampaui atau melompati bagian-bagian lain untuk menemukan bagian-bagian bacaan yang tentu saja relevan dengan apa yang mereka baca. Nah, saudara, siswa juga diminta untuk membuat simpulan akhir bacaan dengan cara memberikan komentar ya, ataupun tanggapan terhadap isi bacaan berupa kalimat pernyataan, saran, ajakan, ataupun himbauan yang sesuai dengan ide pokok bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, saudara, setelah siswa selesai membaca, berarti siswa diminta untuk membuat simpulan akhir dengan cara memberikan komentar tadi. Dan bahkan sebaiknya siswa juga membuat sebuah rangkuman ya. Nah, oleh sebab itu saudara, siswa itu diminta juga untuk mencatat hal penting dalam bacaan. Di sini guru sebaiknya menyarankan pada siswa untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan dan mencatatnya setelah selesai membaca ya. Nah, kemudian siswa juga diminta untuk membuat peta pikiran sesuai dengan ide pokok bacaan sebagai kerangka yang akan kita kembangkan nantinya menjadi sebuah rangkuman isi bacaan dengan cara mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam teks bacaan yang berhubungan dengan ide pokok bacaan. Nah, tentunya dengan membuat ya peta pikiran ini kita akan mudah mengembangkan rangkuman kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Saudara, selanjutnya siswa diminta untuk membuat rangkuman ya isi bacaan dengan cara mengembangkan ide pokok bacaan dan menghubungkannya dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, jadi perlu Anda ketahui bahwa perbedaan antara rangkuman dengan ringkasan itu sangat berbeda ya. Jadi ketika kita membuat rangkuman isi bacaan, sebaiknya Anda harus mengetahui dulu ciri-ciri ringkasan dan rangkuman. Jadi pada dasarnya
saudara, kalau ringkasan itu tentu saja bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Sedangkan kalau rangkuman, bahasa yang kita gunakan ya bahasa kita sendiri ya. Jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri, kita kembangkan apa yang menjadi ide pokok dari si pengarangnya. Nah, kemudian pada ringkasan juga saudara, ini kita harus menulisnya secara berurutan ya. Jadi kita itu sebetulnya meringkas itu dengan tujuan untuk memproduksikan kembali apa kata pengarangnya. Nah, sedangkan rangkuman itu cara menyusunnya tidak harus berurutan. Jadi boleh mau memulainya dari mana saja. Oleh sebab itu tujuannya sebetulnya untuk memproduksi kembali secara kreatif apa kata pengarangnya. Jadi tidak harus sama dengan apa kata pengarang, tapi kita bisa secara kreatif ya apa kata pengarangnya. Nah, kemudian saudara, yang jelas baik itu ringkasan maupun rangkuman, manfaatnya besar bagi Anda. Ya, dengan menulis ringkasan tentu saja Anda juga akan menguasai, memahami isi bacaan karena Anda akan membaca ya teks itu dengan teliti ya. Sedangkan rangkuman, nah ini Anda lebih paham lagi karena setelah Anda membaca teks tersebut, Anda menyampaikan hasilnya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri sehingga Anda paham betul terhadap teks tersebut ya. Makanya bahasa pada ringkasan sebetulnya kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Sedangkan pada rangkuman bahasanya itu pada dilihat dari bahasanya kalimatnya panjang-panjang sekehendak hati penyusunnya. Baik, itu ya. Jadi ada ciri-cirinya, silakan saja Anda baca ya. Kemudian bagaimana cara membuat rangkuman isi bacaan tadi? Sebetulnya saudara, Anda sebagai seorang mahasiswa, siswa nantinya siswa Anda, itu perlu membaca naskah asli seluruhnya ya. Kalau waktu masih memungkinkan, sebetulnya boleh juga dibaca beberapa kali untuk mendapatkan tentu saja informasi fokus ataupun hal-hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan, terutama untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang, serta juga sudut pandang pengarangnya ya. Oleh sebab itu ya silakan saja nanti kalau sudah selesai membaca teks aslinya misalnya 2-3 menit diminta Anda sudah menyelesaikannya, Anda bisa mengulangkannya kembali ya dan bahkan bisa berkali-kali jika masih ada waktunya apabila waktunya dibatasi. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat gagasan utama ataupun hal penting yang terdapat dalam teks bacaan itu. Oleh sebab itu semua gagasan utama ataupun gagasan penting dicatat atau digarisbawahi. Inilah sebetulnya nantinya yang akan menjadi sumber rangkuman kita ya. Nah kemudian saudara jangan lupa membuat peta pikiran ini berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat dalam bacaan itu ya. Untuk apa? Untuk mempermudahkan kita membuat rangkuman ataupun ikhtisar dari teks bacaan yang kita baca. Lalu saudara, kita juga diminta untuk menyusun catatan-catatan penting atau gagasan penting ya yang sudah digarisbawahi dan juga hasil dari pemetaan pikiran yang sudah kita buat tersebut menjadi sebuah rangkuman dan mengubahnya dengan kalimat sendiri sehingga menarik untuk dibaca. Jadi rangkuman yang kita buat itu sebetulnya ya dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tidak sama lagi dengan bahasa yang ada pada teks ya. Sehingga kita bisa berimprovisasi di sana, kita bisa lebih kreatif ya. Kita bisa menambahkannya dan menguranginya ya. Baik, saudara, ini contoh wacananya ya. Nah, seperti ini contoh wacana, saya baca ya, 2 buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Nah, itu sebetulnya hal-hal penting yang ada pada ini guys, yang ada pada paragraf ini ya, wacana ini, saya kira inilah yang harus Anda pahami betul. Jadi ada kata-kata kuncinya di sini ya, kata-kata penting. Kata-kata kuncinya bisa berupa satuan waktu, misal hari dan tahun, pengukuran waktu ya, lalu gerakan bumi, berputar pada sumbunya ya, berkeliling matahari,
perhitungan tahun. Nah, ini ada hari-harinya yang berdasarkan kedudukan matahari itu. Nah, itu sebetulnya semuanya adalah kata-kata kuncinya ya. Jadi kalau kita lihat berarti sebetulnya ya ide pokoknya ada pada kalimat ya, kalimat pertama ada pada awal paragraf, itu dua buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Nah, gitu juga dengan ketika kita nanti sebetulnya itu menulis rangkumannya bisa kita buat menjadi seperti ini. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang kita tulis, apa yang ada pada teks. Kalau teksnya seperti ini, bisa saja rangkumannya, misalnya teksnya seperti ini tadi, mohon maaf, rangkumannya bisa seperti ini. Karena bisa jadi kalimat kita panjang-panjang ya. Yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi sedikit. Atau yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Bisa saja Anda improvisasikan ya. Baik, saudara, bagaimana cara kita yang paling tepat untuk membuat rangkuman dari sebuah bacaan berdasarkan hasil penelitian tindak kelas melalui model membaca total. Nah, jadi saudara, karena ini sudah diteliti oleh saya ya, jadi Anda yakinlah bahwa model ini sangat efektif untuk memahami isi bacaan yang Anda baca ya. Nah, jadi bisa jadi di sini untuk membaca ini ya, untuk membuat rangkuman, maksud saya bukan membaca, untuk membuat rangkuman dari sebuah bacaan berdasarkan hasil penelitian saya, itu yang pertama, Anda harus membaca teks bacaan tersebut dengan cepat dan teliti melalui model membaca total. Yang kedua, Anda harus mencari ide pokok dan hal penting dalam setiap paragrafnya. Yang ketiga, Anda harus kembangkan ide-ide pokok tersebut dengan kata-kata sendiri ya, dengan cara menghubungkannya dengan skemata ataupun pengalaman yang Anda miliki sehingga menjadi kalimat yang padu dan enak dibaca atau didengar. Kemudian yang keempat tentunya Anda harus menggunakan tata bahasa, kosakata, di sini bisa pilihan kata dan EYD dengan tepat. Nah itu saudara, jadi ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan untuk membuat rangkuman isi bacaan dengan menggunakan hasil penelitian yaitu PTK dengan melalui model membaca total. Lalu hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat rangkuman isi bacaan itu sebetulnya yang pertama menciptakan kembali suasana setempat yang terdapat dalam teks bacaan, kemudian mencontek atau menceritakan kembali isi bacaan seperti aslinya ya, bercerita sendiri atau menulis rangkuman dengan tidak memperhatikan ide pokok bacaan atau menyimpang dari ide pokok bacaan, lalu menggunakan kata-kata penghubung yang tidak tepat di awal paragraf seperti dan, tetapi, oleh karena itu, dengan demikian, lalu, dan lain-lain. Nah, ini perlu Anda hindari ya. Baik, saudara, pada dasarnya di akhir pembelajaran sebaiknya siswa kita diberikan motivasi ya, supaya mereka berlatih menentukan dan memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan di rumah dengan menggunakan tentu saja model membaca total ini ya, model yang baru. Kemudian, saudara, jangan lupa guru juga harus mengevaluasi kemampuan siswa kita untuk memahami informasi fokus itu terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Ya, baik saudara. Nah ini sebetulnya model membaca total dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Anda bisa menggunakan ini ya, ini alurnya ya. Ya, baik. Saudara, saya kira ini sangat mudah Anda lakukan. Kemudian saya kira saudara, apa yang saya sampaikan cukup banyak ya, dan saya minta Anda bisa merangkum ya secara singkat apa yang sudah saya sampaikan tadi sehingga Anda akan lebih mudah untuk menerapkan model membaca total ini. Dan model membaca total ini sangat efektif untuk memahami isi bacaan. Apalagi model membaca total ini menggunakan ya gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual ya. Ya, jadi ada gaya Safi di sana. Dan saya yakin Anda pun akan senang
membaca dan tidak akan jenuh ya, karena menggunakan model membaca total. Model ini sangat menyenangkan. Silakan dicoba ya, selamat mencoba. Kemudian saudara silakan Anda baca dengan cermat, dengan teliti tentang penerapan model membaca total yang ada di buku saya ya, hasil penelitian saya itu, sehingga nanti Anda betul-betul mampu memahaminya dengan baik. Jadi silakan dibaca saja buku yang berjudul Keterampilan Membaca karya Dr. Darman MPD yang tersebar di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Silakan Anda beli ya atau Anda miliki, silakan saja. Ya, baik saudara, saya kira cukup sekian. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.